Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idil Akram dengan akhiran NIM 143. Di sini saya ingin membuat video UAS cloud computing. Di sini saya akan membuat lab container orchestration with Kubernetes and OpenShift. Baik, yang pertama saya lakukan adalah menggunakan lab command untuk membuat OCP -lab project dan deploy the codes -UI microservice. Baik, langsung saja kita start. Saya akan menggunakan lab perintah lab spasi start spasi OpenShift -lab. Kita copy saja. Sudah, kita enter. Baik, di sini terdapat 5 pass, 0 passing dan 5 failing. Di sini saya belum membuat tas-tas yang ada di sini. Jadi jika bersel di sini akan berganti menjadi 5 passing dan 5 failing. Baik, kita akan membuat window baru saja. Baik, langsung saja pada langkah pertama, masuk ke cluster sebagai developer pengguna. Biarkan script ini berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal terbaru. Baik, pada langkah pertama kita masuk ke cluster sebagai developer pengguna. Pastikan Anda menggunakan OCP -lab proyek tersebut. Pada langkah 1.1 kita akan masuk ke cluster sebagai developer pengguna. Kita copy saja. Kita copy menggunakan OpenShift karena terdapat 2 baris. Oke, sudah, kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berhasil login, kita akan lanjut ke langkah 1.2. Pastikan Anda menggunakan OCP Lab Project. Baik, kita copy aja OC spasi project spasi OCP -lab. Kita copy saja. Kita enter. Nah, jika sudah ini, kita sudah berada di OCP Lab pada server. Baik, kita lanjut pada langkah 2. Kita beralih ke OpenShift Lab Directory. Directory ini berisi quotes -api berkas YAML yang dibuat oleh kolega Anda. Ketahui bahwa berkasnya mungkin berisi kesalahan. Kita copy saja di sini, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Oke, sudah. Kita akan lanjut ke langkah ketiga. Kita menggunakan deploy.yml file berkas tersebut untuk menyebarkan codes -api container di OCP -lab proyek RHOCP. Pada langkah 3.1, kita membuat penerapan dengan menggunakan deployment.yml file. Kita copy saja ini yang terdapat pada 3.1 OC spasi create
spasi minus F spasi deployment.yml. Kita copy saja. Kita enter. Jika sudah ini, kita lanjut pada langkah 3.2. Kita membuka deployment YAML berkas dalam editor teks seperti gedit dan ubah isinya. Oke. Kita copy saja di sini. Deployment.yml, Ctrl C, kita tulis depannya gedit spasi Ctrl V deployment.yml, kita enter saja. Nah, pada langkah 3.2 yang diganti pada variablesnya, yaitu app quotes minus API. Quotes API, kita ketik saja API. Dan pada label kita quotes minus API. Oke, sudah, kita lanjut ke langkah 3.3. Kita membuat deployment untuk YAML file. Jika sudah, kita save saja. Kali kita akan lanjut ke langkah 3. Kita salin oc spasi create spasi minus f spasi deployment.yml. Kita paste saja. Enter. Nah, deployment.apps garis miring quotes API berhasil dibuat. Kita lanjut pada langkah 3.4. Kita memverifikasi bahwa quotes API aplikasinya sudah berjalan. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, ini statusnya sudah berjalan. Baik, kita lanjut ke langkah 4. Kita menggunakan service YAML untuk mengkonfigurasi quotes -UI jaringan kontainer dalam OCP -lab project. Kita akan konfigurasikannya. Kita akan membuka service.yml di gedit. Kita copy dulu. Kita tulis gedit spasi service.yml. Jika sudah, kita enter saja. Nah, jika sudah, kita akan mengganti portnya. Kita mengganti portnya menjadi 8080. Kita hapus saja ini. Kita menggantinya dengan 8080 yang sesuai terdapat pada 4.1. Kita mengkonfigurasi pada langkah 4.2. Kita mengkonfigurasi service untuk mengirim request ke port 8080. Kita ganti juga pada target port 8080. Pada langkah 4.3, kita mengkonfigurasi layanan untuk mengirim permintaan ke port dengan quotes minus API dengan label quotes minus API. Kita ganti saja di sini quotes minus API. Kita mengganti juga pada 4.3
ketiga menjadi quotes minus API. API. Baik, jika sudah seperti ini kita save saja. Kali saja kita lanjut pada langkah 4.5. Kita membuat layanan dengan menggunakan service.yml. Kita copy saja oc spasi create spasi minus f spasi service.yml. Kita paste saja. Sudah kita enter. Nah, service quotes API sudah dibuat. Kita lanjut ke 4.6. Kita akan verifikasi konfigurasinya. Kita akan mengcopy oc spasi describe spasi service spasi quotes minus API. Kita paste saja. Jika sudah, kita enter. Nah, sahabat, seperti ini. Jika sudah sesuai, kita lanjut aja ke langkah 4.7. 4.7 ya, kita memverifikasi quotes UI-nya. Kita Ctrl C, oc spasi get spasi po, kita paste. Kita enter. Ya, masih crash loop back off ya. Kita akan pada langkah 4.8 kita akan restart quotes UI-nya. Saya bisa mendelete container label and quotes UI deployment. Oke, kita langsung isi aja ini. Kita langsung copy saja. oc delete pod -1 app quotes UI, kita copy saja untuk mendelete-nya. Ya, berarti quotes UI-nya berhasil di delete. Jadi kita akan memverifikasi quotes UI-nya. Kita enter saja. Nah, ini udah berhasil berjalan ya. Jadi kita akan lanjut ke langkah kelima. Kita akan membuka web browser untuk melihat quotes UI-nya. Kita copy saja ini. Center. Sorry. Ya, jika sudah seperti ini sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan komen ini agar lab selanjutnya tidak terganggu ya. Sebelumnya kita akan melihat dulu di
workstation saya. Bisa kita lihat di sini 5 passing dan 0 filingnya, berarti udah berhasil kita jalankan. Tinggal kita lab finish saja agar tidak mengganggu lab kita selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.